project ini kan beda-beda ya. Kayak walaupun emang pekerjaannya itu kurang lebih sama, tapi kan proyeknya tuh ada yang membangun. Kan main produknya kan ada dua ya, jasa untuk interior sama jasa untuk eksterior ya. Nah kalau yang interior kita memang kelihatan ininya ya, yang jadi perhatian khusus ya, lintasan kritis. Kendala dalam penjadwalannya ada Pak? Ya kendalanya biasanya kondisional ya, kalau hujan ya itu kan jadi mundur. Kemudian kalau umpamanya ada tukang sakit gitu, ya itu mundur juga. Makanya kita contohnya nggak pilih tukang yang dari satu keluarga, namanya seperti itu, satu daerah ya, sampai dengan setting ya akhirnya. Tapi kalau yang eksterior itu hampir mirip, dikerjakan di workshop kemudian dikerjakan di lapangan langsung ya itu. Kalau yang jasa konstruksi, yang untuk jasa konstruksi itu sesuai nggak sama volume permintaan? ya, jadi sesuai. Selama ini kita testing ya, itu punya seperti ini contohnya ya, kapasitas produksi di lapangan ini yang untuk jasa konstruksi ya Pak. Yang kita secara bikin bata aja, jadi bata itu pasangan. Analisis dalam pola penjadwalan masih bersifat reaktif atau proaktif Pak? Nah, selama ini masih reaktif ya. Jadi salah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis manajemen operasional dan teknologi pada perusahaan jasa konstruksi, yaitu di perusahaan Bima Bangun Mandiri. Next. Saya Gabriela Alexandra dengan NIM 482. Saya dengan Muhammad Hanafi NIM 490. Saya Arif Sadani NIM 202404104999.
baik untuk desain proses dan kapasitas. Yang pertama, proses pengerjaan menyesuaikan jenis proyek interior atau konstruksi. Dan untuk yang kedua, proyek interior membutuhkan waktu lebih lama karena perusahaan fokus pada kualitas dan presisi. Dan yang ketiga, kapasitas tenaga kerja belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan proyek karena di perusahaan ini karyawannya masih kurang dan masih ada pekerja-pekerja yang dibayarnya itu per hari. Next. Strategi dan untuk yang foto nomor 2 itu bagian ruang karyawan dan ruang desain, dan di bagian 3 itu ada ruang meeting atau kalau ada klien bisa bertemu atau dirapatkan di situ. Dan di foto bagian nomor 4 itu adalah tempat produksi seperti las dan penyimpanan barang. Next. Untuk di bagian sumber daya manusia dan desain pekerjaan, di sini bagian tugas karyawan belum berbasis spesialis. Jadi untuk bidang-bidangnya itu masih opsional. Jadi untuk Bapak Amin, kalau memang ingin merekrut karyawan, di sini Bapak Amin mempekerjakan terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Amin bisa memposisikan si pekerja ini lebih bagus di bagian mana seperti itu. Dan untuk keseimbangan beban kerja ada juga karena di sini karena pekerjanya itu sesuai dengan umurnya. Kalau kan ada karyawan yang umurnya 40 tahun ke atas dan ada yang umurnya itu di bawah 40. Nah, di sini Bapak Amin fleksibel untuk pekerjaan di karyawan karena kan sama tim tinggi, namun efisiensi masih perlu ditingkatkan. Next. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Untuk pengadaan pemasakan bahan material, mereka belum mempunyai pemasok utama. Dan untuk pemilihan kualitas, mereka dari jelas kualitas dari spesifikasi pabriknya. Untuk pertimbangan yang
mereka pakai lebih ke harga baru standar kualitasnya. Untuk material pabrik banyak yang setara, jadi banyak pilihan. Material yang memenuhi kebutuhan proyek dipilih yang tren dan masih kontinu. Untuk material alam yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan masuk dalam spesifikasi pekerjaan. Misalnya pasir dipilih yang bersih, tidak campur debu atau lumpur. Jadi biasanya ambil dari sungai-sungai, bukan dari tambang tanah kampung. Untuk kerikil juga seperti itu. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Untuk persediaan, mereka belum mempunyai gudang sendiri. Jadi mereka sistemnya itu kalau mereka beli material dengan kuantiti yang banyak, mereka nitip dulu ke vendor. Selanjutnya ada perawatan untuk proyek itu sendiri, yaitu jenis perawatannya yaitu melakukan perawatan rutin seperti kebersihan rutin dan pengecekan listrik atau air, dan perawatan insidental yaitu perbaikan kerusakan. Siklus perawatan yaitu belum memiliki jadwal tetap untuk perawatan preventif. Perawatan biasanya dilakukan hanya setelah ada keluhan dari penyewa atau pemilik properti. Yang ketiga, penyimpanan data, yaitu riwayat perbaikan properti masih dalam bentuk nota fisik, belum terarsip secara digital per unit properti. Next. Dan selanjutnya ada penjadwalan. Sistem yang dijalankan saat ini menggunakan pencatatan manual atau buku agenda atau kalender digital sederhana, seperti Google Calendar untuk mengatur jadwal survei lokasi dan pengerjaan proyek. Yang pertama, metode penentuan prioritas. Penjadwalan sering kali bersifat free served, atau siapa cepat dia dapat, atau berdasarkan urgensi permintaan klien, misalnya perbaikan kebocoran atau darurat. Yang kedua, kendala, yaitu sering terjadi tumpang tindih jadwal tenaga ahli jika ada proyek tambahan mendadak, serta sulitnya mengatur waktu logistik material ke lokasi proyek. Next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.